Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua dan yang terhormat Ibu Eka selaku dosen pembimbing biopsikologi. Kami dari kelompok terakhir, kelompok 8. Di sini kami akan membahas mengenai penyalahgunaan obat opioid. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karina Regita Pramesti dengan NIM belakang 148. Perkenalkan, nama saya Alifa Rahmania dengan NIM akhir 155. Perkenalkan, nama saya Nisa Namira dengan NIM akhir 133. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Wafiruddin dengan NIM 138. Sebelum kita lanjut ke materi, adapun topik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, apa itu opioid yang akan dibacakan oleh Nesa Namira, yang kedua, tanaman opium yang dibacakan oleh Alifah, yang ketiga, jenis obat opioid yang dibacakan oleh Nesa, keempat, bagaimana opioid bekerja yang akan dibacakan oleh saya sendiri, selanjutnya, resiko penyalahgunaan obat yang akan dibacakan oleh Alifah, yang terakhir ada efek samping overdosis opioid yang akan dibacakan oleh Raden Muhammad Rafi. Itu opioid. Opioid adalah salah satu pereda rasa sakit yang banyak digunakan di dalam dunia kedokteran. Sama seperti obat lainnya, opioid tidak dapat digunakan sembarangan. Opioid merupakan analgesik yang sangat kuat dan efektif, tetapi sebagian besar memiliki potensi ketergantungan dan penyalahgunaan yang obat yang diresepkan untuk mengobati nyeri yang cukup parah yang bekerja dengan reseptor opioid di dalam sel tubuh. Selanjutnya adalah tanaman opioid. Opioid adalah obat penghilang rasa sakit yang bekerja dengan reseptor opioid di dalam sel tubuh. Obat ini dibuat dari tanaman opium seperti morfin atau disintesis di laboratorium seperti fentanyl. Ketika opioid masuk dan mengalir di dalam darah, obat yang satu ini akan menempel pada reseptor opioid di sel-sel otak, sumsum tulang belakang, dan organ lain yang terlibat dalam rasa sakit dan senang. Sel kemudian melepaskan sinyal yang meredam rasa sakit dari otak ke tubuh dan melepaskan dopamin dalam jumlah besar ke seluruh tubuh dan menciptakan perasaan senang. Lalu ada jenis-jenis obat opioid. Di sini ada 3 jenis obat opioid. Yang pertama, opioid yang diresepkan. Yang kedua, fentanyl. Yang ketiga, heroin. Membahas tentang opioid yang diresepkan, biasanya digunakan untuk mengobati rasa nyeri sedang hingga berat. Selain itu, biasanya diresepkan setelah operasi atau cedera dan mengatasi rasa nyeri yang berhubungan dengan penyakit kanker. Namun dalam beberapa tahun terakhir, opioid juga banyak diresepkan untuk mengobati rasa nyeri kronis dan non-kronis kanker, seperti nyeri punggung dan juga osteoartritis. Lalu jenis obat yang termasuk dalam opioid yang diresepkan ada kodein, morfin, metadon, oxidon seperti oxycodone dan hidrokodon seperti vicodin. Yang kedua adalah fentanyl. Fentanyl termasuk ke dalam obat pereda nyeri buatan yang dipakai untuk mengobati rasa sakit yang cukup hebat, seperti kanker dan proses operasi. Jenis opioid yang satu ini memiliki kekuatan 50 hingga 100 kali lipat dibanding dengan morfin. Obat ini diresepkan dalam bentuk plester, yaitu koyo, yang perlu diganti setiap 72 jam. Selanjutnya ada heroin. Heroin adalah jenis opioid yang ilegal dan sangat membuat kecanduan. Obat ini terbuat dari morfin, yaitu zat alami yang diambil dari biji polong dari berbagai tanaman opalium yang tumbuh di Asia Tenggara dan Barat Daya, Meksiko, dan Kolombia. Heroin biasanya digunakan sebagai obat bius yang cukup ampuh dalam prosedur operasi. Saat heroin memasuki otak dan berkaitan dengan reseptor opioid di berbagai area. Biasanya, seseorang tidak akan merasakan rasa sakit sama sekali, meski sedang dalam proses pembedahan.
Tapi di sisi lain, heroin juga bisa memberikan kesenangan dan mempengaruhi detak jantung, proses tidur, serta pernapasan Anda. Selanjutnya adalah proses bagaimana opioid bekerja. Proses terjadi ketika sesuatu yang berbahaya terjadi pada tubuh, lalu hal tersebut diubah menjadi sinyal saraf, kemudian sinyal tersebut melewati spinal cord dan ke otak. Dalam otak, sinyal akan merasakan sebagai nyeri. Obat opioid mempengaruhi bagaimana tubuh merasakan sakit yang melekat pada struktur yang disebut reseptor opioid. Reseptor ini ditemukan pada sel-sel di spinal cord, otak, dan area lainnya. Obat opioid bekerja pada reseptor ini untuk mengurangi rasa sakit. Opioid juga memiliki efek yang berbeda di area yang lain. Misalnya, opioid bekerja pada jalur penghargaan atau jalur dopamin mesolimbik dalam otak. Hal ini menyebabkan pelepasan dari bahan kimia yang disebut dopamin yang menghasilkan perasaan bahagia, high, atau mabuk. Opioid juga dapat menyebabkan pernapasan yang lebih lambat dan dapat menyebabkan berkurangnya gerakan di usus yang mengakibatkan sembelit. Selanjutnya adalah risiko penyalahgunaan opioid. Yang pertama itu adalah toleransi obat. Obat kurang bekerja dari waktu ke waktu. Ini terjadi karena reseptor opioid menjadi kurang sensitif dari efek obat tersebut. Akibatnya membutuhkan lebih banyak obat untuk pain relief. Jadi seperti jika pertama kali mencoba 1 gram, dan untuk yang kedua kalinya itu dosis 1 gram itu tidak akan mempan dan butuh kenaikan dosis. Selanjutnya adalah dependence, ketergantungan. Jika stop menggunakan obat tersebut akan memiliki gejala seperti kegelisahan atau anxiety, nyeri otot, susah tidur, mata berair atau pilek, mual dan muntah, perut kram atau diare, pupil melebar. Selanjutnya adalah addiction, kecanduan. Kecanduan opioid adalah penyakit otak di mana Anda memiliki keinginan yang luar biasa untuk obat, tidak dapat berhenti minum obat meskipun Anda tahu bahwa obat tersebut itu bahaya. Selanjutnya adalah overdosis, kondisi di mana terlalu banyak mengonsumsi obat dan mengakibatkan gejala yang mengancam nyawa ataupun kematian. Selanjutnya ada efek samping overdosis opioid. Efek samping ini biasanya terjadi dengan peningkatan dosis harian sekitar 300 mg per hari atau lebih. Efek samping ini termasuk sembelit, penurunan pernapasan, kesulitan berkonsentrasi, muntah, berkeringat, dan kehilangan nafsu makan. Selain itu, penggunaan opioid secara berlebihan dapat menimbulkan penurunan kepekaan terhadap opioid. Ini berarti dosis yang lebih tinggi diperlukan untuk menghasilkan pereda nyeri yang efektif. Lalu pilihan pengobatan apa yang tersedia bagi mereka yang ketergantungan opioid? Agar pengobatan menjadi efektif, terdapat beberapa pilihan. Diperlukan detoksifikasi yang dikombinasikan dengan perawatan psikologis dan farmakologis. Untuk mengobati overdosis opioid bisa juga dengan naloxone yang sepenuhnya membalikan efek overdosis opioid dengan memblokir opioid agar tidak berkaitan dengan reseptor di otak. Namun ini hanya akan berfungsi jika naloxone diberikan tepat waktu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.